Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama saya Anggi Irawan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebab-sebab tidak dikabulkannya doa. Sebelum video ini dimulai, jika channel ini dirasa bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang serta memberikan manfaat bagi kita semua. Serta simak video ini sampai habis agar tidak salah paham. Setiap kita tentunya biasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepadanya agar hajat dan keinginan kita Ia kabulkan. Ketika kita benar-benar butuh, tidak jarang kita berdoa sambil mengibah kepada Allah. Namun tidak jarang juga kita merasa doa kita tidak dikabulkan. Ketika seseorang merasa doanya tidak kunjung dikabulkan, sejak saat itu ia pun tidak lagi berdoa dan tidak punya harapan bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sikap seperti ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Doa salah seorang dari kalian akan dikabulkan selagi ia tidak terburu-buru, yakni jika ia berkata, 'Aku telah berdoa kepada Tuhanku, tapi doaku tidak dikabulkan.'" Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Kita semestinya menyadari bahwa ada banyak sebab mengapa sebuah doa tidak segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga hendaknya paham bahwa hikmah besar pasti selalu ada di balik tidak dikabulkannya doa dalam waktu yang cepat. Di antara sebab dan hikmah itu adalah sebagai berikut. Pertama, penyebab tertundanya pengabulan doa kita adalah karena kita belum memenuhi syarat-syarat diterimanya doa. Misalnya, kita tidak menghadirkan hati, tidak khusyuk, dan tidak merendah diri saat berdoa. Kita berdoa bukan pada waktu di mana doa akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, terkadang doa tidak dikabulkan karena sebab tertentu seperti karena dosa yang kita belum bertobat darinya, karena makanan kita mengandung syubhat, atau karena ada hak orang lain pada diri kita dan kita belum mengembalikannya. Karena itu, kita hendaknya bertobat dengan taubatan nasuha, dengan melengkapi syarat-syaratnya dan mengembalikan hak orang lain pada pemiliknya terlebih dahulu, yang hak orang lain tersebut masih ada pada diri kita. Inilah sebab terpenting tidak dikabulkannya doa. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai Sa'ad bin Abi Waqqas, makanlah makanan yang baik-baik, niscaya engkau menjadi orang yang doanya dikabulkan." Juga disebutkan dalam sebuah hadis sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan seseorang yang rambutnya acak-acakan dan berdebu, lalu menengadahkan tangannya ke langit untuk berdoa, "Ya Allah, ya Allah." Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan keluarganya diberi makanan dari sumber yang haram. Bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, dan Ahmad. Oleh karena itu, kita harus berusaha membersihkan diri dari segala kotoran dosa yang bisa menjadi penghalang jalan-jalan terkabulkannya doa. Ketiga, Allah tidak mengabulkan doa kita karena Allah sengaja hendak menyimpan pahala doa kita tersebut untuk Allah berikan kepada kita di hari akhir kelak, atau karena Allah hendak menghilangkan keburukan dari kita. Diriwayatkan dari Ubadah bin Asyamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Jika di atas bumi ada seorang muslim berdoa kepada Allah dengan satu doa, maka ia akan mengabulkan doa itu atau menghilangkan keburukan darinya, selagi ia tidak mengerjakan dosa atau memutuskan hubungan kekerabatan." Seseorang berkata, "Bagaimana kalau kita memperbanyak doa?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah akan lebih banyak lagi mengabulkan doanya atau menghilangkan keburukan darinya." Hadis riwayat At-Tirmizi, Ahmad, dan Al-Hakim. Keempat, penundaan terkabulnya doa merupakan salah satu bentuk ujian dari Allah kepada seseorang. Allah ingin menguji iman orang itu. Ketika doa orang tidak segera dikabulkan, syaitan membisikkan pikiran jahat kepada seseorang dengan berkata kepadanya, "Apa yang kita minta itu ada pada Allah, tetapi mengapa doa kita tidak segera dikabulkan?" Begitu pula, syaitan akan menyusupkan bisikan-bisikan jahat lainnya.
Setiap muslim harus melewati bisikan-bisikan jahat seperti itu dan mengusirnya dari dirinya dengan segala sarana. Ia harus sadar bahwa bisa jadi Allah tidak segera mengabulkan doanya karena Allah hendak menguji imannya. Kelima, terkabulkannya doa kita justru akan menjadikan kita berbuat dosa, akan berdampak buruk pada agama kita, atau akan menjadi fitnah bagi kita. Atau bisa juga apa yang kita minta itu sebenarnya selalu baik bagi kita, padahal sebenarnya tidak baik bagi kita. Karena itu hendaknya kita memperhatikan doa-doa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itulah beberapa hal yang menjadi penyebab sebuah doa tidak terkabul. Berikut hikmah yang ada di baliknya. Dengan mengetahui penyebab-penyebab dan hikmah-hikmah tersebut, semoga kita menjadi orang-orang yang tidak pernah bosan berdoa, karena doa adalah inti ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.